Pentas seni dan budaya Tionghoa di Indonesia bisa dinikmati pasca kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sejak Oktober 1999 lalu. Selain barongsai dan liong, seni yang terus berkembang adalah wayang potehi. Kesenian yang sempat dilarang pada era Orde Baru itu kian bebas dimainkan di tempat umum dan rumah peribadatan. Wayang potehi menjadi benang merah yang kuat antara keturunan Tionghoa di Indonesia dan leluhurnya di Tiongkok. Terus setelah zaman Gus Dur baru lebih banyak lah di kelenteng-kelenteng pada perayaan-perayaan tertentu dia keluar. Jadi ya ceritanya ya kebaikan-kebaikan aja semua itu isinya. Kesatria, kebaikan, orang-orang yang harus berbuat baik lah. Wayang potehi merupakan pertunjukan boneka terbuat dari kain, diiringi beberapa alat musik seperti gembreng, rebab, dan tambur. Konon, wayang potehi dimainkan pertama kali ketika dinasti Tionghoa berkuasa sekitar 3.000 tahun yang lalu di Tiongkok. Wayang ini berasal dari distrik Guangzhou di provinsi Fujian yang kemudian dibawa imigran Cina ke Indonesia sekitar abad 16 hingga abad 19. Mentasan wayang potehi biasanya menjadi persembahan untuk para dewa dan lazimnya dimainkan di halaman kelenteng. Jadi fungsi ritualnya adalah sebagai persembahan kepada dewa yang dianut atau dipercaya oleh mereka yang nanggap wayang potehi itu. Upacara ulang tahun Kongco aja, ya, setahun 3 kali. Ini wayang potehi ini boleh bilang udah langka ya sekarang ini ya. Jadi saya bangkitkan kembali gitu. Kini, tidak hanya di rumah ibadat, wayang potehi juga dipentaskan di tempat perbelanjaan di ibu kota Jakarta. Wayang potehi bisa dimengerti bukan hanya masyarakat Tionghoa karena dimainkan dalam bahasa Indonesia. Padahal, pada masa masuknya pertama kali di Nusantara, wayang potehi dimainkan dalam dialek asli Cina Hokkien. Beberapa lakon yang sering dibawakan dalam wayang potehi adalah Xin Jin Kui, salah satu jenderal pada zaman dinasti Tang di masa pemerintahan Kaisar Taizong yang sangat terkenal. Lakon yang kerap dimainkan sudah kini dipastikan menjadi tokoh-tokoh di dalam kesenian drama dan musik khas suku Jawa yakni ketoprak. Seperti misalnya tokoh Xin Jin Kui yang diadopsi menjadi tokoh Joko Sudiro. Kini, kesenian wayang potehi dikembangkan oleh kalangan non-Tionghoa dari etnis Jawa yang beragama Islam. Sulit dijumpa di Indonesia seorang dalang wayang potehi yang berasal dari etnis Tionghoa. Salah satu dalang adalah Sugio Waluyo atau biasa disapa Subur. Ia sudah 17 tahun menjadi dalang wayang potehi. Kenapa saya cenderung memilih potehi, padahal saya orang Jawa? Kenapa aku nggak milih wayang kulit ya? Karena begini Pak, berketepatan dulu itu rumah saya berdekatan sama Tepekong di Surabaya. Jadi semasa kecil saya itu bermainnya cenderung banyak di wihara di Tepekong. Di situ ada pertunjukan wayang potehi, bukan ada pertunjukan wayang kulit. Di Tepekong itu ada potehi. Berhari-hari saya sering bermain di situ. Bahkan dalam non-Tionghoa, ini keberadaan wayang potehi diperhatikan. Melalui mereka, kalangan Tionghoa di Indonesia bisa menikmati tradisi leluhur mereka. Kala itu, sekitar abad 17, imigran dari dataran Cina masuk ke wilayah Hindia Belanda. Tentu kebudayaan asli mereka pun hidup
dan berkembang di tanah perantauan. Wayang Potehi, yang sebagian orang menyebutnya wayang titi.